Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan materi kuliah kita tentang Islamologi. Hari ini kita akan mengkaji salah satu ilmu dari Islamologi. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Nah, maka kita akan mengkaji berdasarkan kitab yang berjudul Al-Mabadi. Di sini kita akan membahas, akan berkenalan apa saja ilmu tauhid itu. Kita harus tahu karena ilmu tauhid itu salah satu ilmu yang wajib dipelajari secara fardhu ain, individualis. Wajib, semua, tidak bisa diwakilkan. Mari kita berkenalan dengan ilmu tauhid sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Mabadi. Yang pertama dari perkenalan kepada ilmu tauhidnya ada 10 macam yang akan kita bahas. Yang pertama definisi hadduhu. Definisi ilmu tauhid itu apa? Nah, dalam kitab ini dijelaskan yang disebut dengan ilmu tauhid adalah ilmun yubhatsu fihi an itsbatil aqaidid diniyah al maktubah an adillatihal yaqiniyah. Artinya yang disebut ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang akidah-akidah agama yang ditulis dari dalil-dalil yang yakin. Jadi intinya ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang akidah. Akidah itu keyakinan, masalah agama. Makanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang membahas tentang keyakinan. Nah, kalau yang namanya keyakinan itu kan semua orang harus punya keyakinan. Ibadah yang kita dilakukan itu harus berdasarkan keyakinan. Percuma saja kita sholat tapi kita tidak yakin pada Allah, maka ibadah kita menjadi sia-sia. Makanya nomor 1 yang harus dapat ilmu keyakinan, ilmu akidah. Nah, yang membahas tentang ilmu akidah itu ya ilmu tauhid. Yang kedua, maudhu'uhu, sasarannya. Yang dibahas dalam ilmu tauhid itu apa? Siapa yang menjadi objek pembahasan ilmu tauhid? Sasarannya adalah Dzatullah wa rasulih min haitsu ma yajibu lahuma wa ma yajuzu wa ma yastahil. Artinya yang menjadi sasaran ilmu tauhid yang dibahas adalah zat Allah dan Rasul Allah. Dari segi apanya? Dari segi sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat yang jaiz bagi Allah. Itu jadi ilmu tauhid itu ilmu yang akan dibahas itu masalah Allah, masalah Rasul, dan seluruh perkara-perkara yang wajib diimani. Namanya juga keyakinan, ya keyakinan itu adalah keyakinan kepada Allah. Ini ilmu tauhid pembahasannya. Yang ketiga, thamratuhu, faidahnya apa? Kenapa kita harus mengkaji ilmu tauhid? Kenapa kita harus belajar ilmu tauhid? Faidahnya adalah ma'rifatu sifatillah wa rasulih bil barahin al-qat'iyah wal fauzu bis sa'adatil abadiyah. Artinya untuk mengetahui sifat-sifat Allah dan Rasulnya dengan memakai dalil-dalil yang pasti. Jadi dengan mengkaji ilmu tauhid kita akan bisa mengetahui sifat apa saja yang wajib bagi Allah, sifat apa saja yang mustahil bagi Allah, sifat apa saja yang jaiz bagi Allah. Nah, ini faidahnya akibat mengkaji ilmu tauhid. Makanya harus belajar ilmu tauhid supaya kita tahu. Yang keempat, fadluhu, apa keutamaan ilmu tauhid? Keutamaan ilmu tauhid adalah annahu asyraful ulum. Ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia dibandingkan ilmu yang lain. Promosi dikit ilmu tauhid. Kenapa dikatakan ilmu yang paling mulia? Ya karena kunci. Kita belajar fikih, belajar tafsir, belajar Quran tanpa didasari tauhid, nol besar. Walaupun ilmu kita selangit, ilmu kita banyak, pengalaman kita luas, tapi kalau keyakinan kepada Allah dangkal, maka ilmu dan pengetahuan kita menjadi tidak ada apa-apanya. Makanya annahu asyraful ulum. Ilmu tauhid itu ilmu yang paling mulia. Yang kelima, nisbatnya dengan ilmu yang lain.
nisbatnya li ghairihi minal ulumi mubayinah wa annahu aslun lil ulumi syar'iyyah. Apa nisbat dengan ilmu yang lain, perbandingan dengan ilmu yang lain? Ya, ilmu tauhid itu menjadi pokok dari ilmu-ilmu yang lain. Asal mula adanya ilmu tauhid. Pokoknya induknya ilmu ya tauhid. Karena dengan keyakinan kepada Allah nanti akan ibadah. Dari ibadah lahir ilmu fikih. Karena keyakinan kepada Allah akan berakhlak baik, ada lahir ilmu tasawuf. Karena keyakinan kepada Allah jadi membaca Al-Qur'an, lahir ilmu tajwid. Jadi ilmu tauhid ini aslun lil ulumi syar'iyyah. Ilmu tauhid itu ilmu yang pokok bagi ilmu-ilmu syariat. Ilmu pokok bagi ilmu syariat. Masya Allah. Makanya kalau kita belajar ilmu tauhid berarti kita sedang belajar bapaknya ilmu, induknya ilmu. Karena sumber dari segala macam ilmu ya ilmu tauhid itu keyakinan kepada Allah. Kemudian wadiuhu, siapa yang mengarang ilmu tauhid? Nah, ini pencetus adanya ilmu tauhid. Memang si ilmu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Yang jelas Nabi Muhammad adalah asal mulanya. Tapi yang mulai mengemas kemasan menjadi ilmu tauhid itu yang mengarangnya adalah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Itu tokoh ilmu tauhid. Tokoh ilmu tauhid itu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Itu adalah pengarang atau yang mempopulerkan ilmu tauhid. Sumbernya sih dari Nabi Muhammad. Semuanya bermuaranya kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, Quran dan hadis. Kemudian apa namanya? Nah ini ismuhu. Yang ketujuh ismuhu, nama ilmu tauhid ini memiliki beberapa nama landihan. Kayak manusia juga kan suka ada nama landihannya. Namanya sih Budiana, tapi suka dipanggil Otong. Nah itu nama landihan. Nah ini sama. Ilmu tauhid pun ini ada nama landihan. Di samping ilmu tauhid suka disebut ilmu aqaid. Ada lagi suka menyebutnya ilmu kalam. Ada lagi suka menyebutnya ilmu usuluddin. Ada lagi yang menyebutnya ilmu ma'rifat. Ada lagi yang menyebutnya ilmu haqiqat. Ada lagi menyebutnya ilmu ilahiyah. Ada lagi yang menyebutnya ilmu aqaidil iman. Nah itu nama-nama lain atau nama landihan dari ilmu tauhid. Intinya sih sama, membahas masalah keyakinan. Yang kesembilan istimdaduhu. Yang kedelapan istimdaduhu, dari mana sumber rujukan ilmu tauhid? Sumber rujukan ilmu tauhid itu dua. Satu dalil nakli, kedua dalil akli. Apa yang disebut dengan dalil nakli? Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi rujukan ilmu tauhid itu ngambilnya dari mana? Istinbatnya itu, metode istinbat kalau kemarin kita bahas di minggu yang lalu. Metode istinbatnya dari mana? Yaitu yang pertama dari dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua dari dalil akli. Dalil akli itu dalil yang berupa akal pikiran manusia, nalar manusia, logika. Jadi bisa diambil dari dalil nakli, bisa diambil dari dalil akli atau logika manusia. Yang kesembilan hukmuhu, hukum mempelajari ilmu tauhid. Hukumnya adalah wajib ain atau fardu ain bagi orang yang sudah mukallaf. Orang yang sudah mukallaf itu seperti apa? Yang baligh tur berakal, wajib hukumnya mempelajari ilmu tauhid. Wajibnya wajib ain, fardu ain. Apa fardu ain? La yasqutul haraju an fi'lil baqi. Fardu ain itu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Harus oleh dirinya sendiri. Yang terakhir masalah yang dibahas dalam ilmu tauhid adalah qadayal bahitsah mimma yajibu lillah wa rasulih wa ma yajuzu lahuma wa ma yastahilu lahuma. Yang dibahas dalam ilmu tauhid adalah qadiyah pembahasan yang membahas tentang sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Allah dan Rasul, beserta akidah keyakinan lainnya. Itulah sekelumit tentang perkenalan kita dengan ilmu tauhid. Semoga setelah kuliah ini kita
kita semua tambah semangat untuk mempelajari ilmu tauhid agar keyakinan kita tidak cacat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.